Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran tematik integratif. Di sini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang pertama dengan tema konsep dasar pembelajaran dan pembelajaran bertema atau tematik. Di sini kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Aisyah Yuriaya, NIM 193141069. Kemudian Nabilatus Solihah, NIM 193141070, dan Erliana Vinky Apriliani dengan NIM 193141091. Saya Nabilatus Solihah, NIM 193141070. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi belajar dan pembelajaran. Pendidikan berfungsi untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya, yaitu mengembangkan semua potensi, kecakapan maupun karakteristik pribadinya ke arah yang lebih positif, baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Proses pendidikan sendiri tidak luput dari beberapa aktivitas, yaitu belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada belajar. Dalam KBBI, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kata belajar dalam istilah bahasa Arab yaitu ta'allama dan darosa. Kata darosa memiliki arti engkau telah mempelajari. Menurut Quraisy Shihab yaitu membaca dengan seksama untuk dimengerti maupun dihafalkan. Istilah belajar sendiri dalam Islam itu disebut dengan menuntut ilmu. Karena dengan belajar, seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya, dan ilmu yang didapatkan tersebut harus dimanfaatkan sehingga dapat memberi perubahan di dalam dirinya, baik kepribadiannya maupun perilakunya. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau sistem membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan lalu dilaksanakan dan akan dievaluasi secara sistematis agar mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat dua konsep dalam kegiatan pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu pada apa yang dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar mengacu pada apa yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran sendiri dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, pembelajaran dapat dipandang sebagai sistem, dan yang kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses. Itu tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erliana Vinky. Saya Erliana Vinky Apriliani, NIM 193141091. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu konsep dasar dari pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ada hakikat pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran yaitu merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, setelah mengalami proses pembelajaran, ada yang dinamakan hasil belajar sebagai suatu yang ditentukan oleh beberapa usaha peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Pada dasarnya, hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik meliputi segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, yang kedua ada ciri-ciri khusus dari pembelajaran. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Lalu, perubahan perilaku relatif permanen. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati secara langsung pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang terakhir, perubahan tingkah laku merupakan hasil dari latihan atau pengalaman dari diri tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran tematik.
Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pembelajaran tematik, karena buku pembelajaran anak SD atau MI sekarang itu sudah menggunakan buku yang pembelajarannya bertema atau tematik seperti itu. Sebelum membahas mengenai pembelajaran tematik, di sini saya kembali akan mengingatkan bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses yang sangat penting, di mana anak yang melakukan proses pembelajaran itu mereka sedang melakukan pengembangan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Nah, potensi yang dapat dikembangkan itu dapat dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti itu. Dimana untuk jangka yang lebih jauh lagi, aspek-aspek tersebut itu dapat diterapkan di dalam nanti kelak peserta didik akan menjalankan kehidupannya seperti itu. Nah, mungkin kita sepakat ya bahwa suatu pembelajaran sekarang ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, kenapa dikatakan lemah? Itu karena prosesnya sendiri, proses pembelajaran itu sendiri, peserta didik masih diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal. Dan otak itu selalu dipaksa mengingat berbagai informasi, tetapi tidak dihubungkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, disinilah pembelajaran bertema ini dirancang dalam rangka meningkatkan hasil belajar yang optimal dan maksimal dengan cara mengangkat pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata sehari-hari. Nah, kemudian apa sih pembelajaran tematik itu? Nah, jadi di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa pembelajaran tematik itu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Nah, kemudian pembelajaran terpadu itu seperti apa? Nah, jadi pembelajaran terpadu ini itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai baik antar mata pelajaran atau dalam satu mata pelajaran. Nah, jadi pembelajaran tematik ini itu memberikan penekanan pada suatu tema yang spesifik yang sesuai dengan materi pelajaran. Nah, kemudian untuk mengajar satu atau beberapa konsep ini telah dipadukan dengan berbagai informasi. Selain itu, pembelajaran tematik ini juga merupakan bentuk pembelajaran yang akan dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selain itu, dalam pembelajaran tematik ini juga dapat disajikan suatu masalah, kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, dari hal tersebut, pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian dapat juga mendorong kreativitas tinggi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan dari mulai pengetahuan, keterampilan, kemahiran nilai, dan sikap pembelajaran dengan menggunakan tema-tema yang telah terdapat pada buku-buku pembelajaran tematik. Nah, dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi, itu dapat digarisbawahi bahwa pembelajaran tematik itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa materi pelajaran di dalam satu tema, di mana hal tersebut itu menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam memecahkan suatu masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam hal ini pembelajaran tematik itu memadukan beberapa materi pelajaran di dalam satu tema tersebut. Nah, di dalam satu tema tersebut itu telah dimasukkan beberapa aspek seperti pengetahuan, aspek sikap, keterampilan. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional, pembelajaran tematik ini lebih memusatkan kegiatan itu pada peserta didik, bukan pada pengajar atau gurunya. Nah, jadi siswa ini dapat belajar mandiri, kemudian aktif dan kreatif. Karena siswa tidak hanya mempelajari sesuatu, tetapi bagaimana proses belajar tersebut dapat memperkaya khasanah pengalaman belajar dan dapat mempelajari cara belajar. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran tematik? Jadi tujuan pembelajaran tematik yang pertama adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpah tindih materi. Kemudian yang kedua, ini memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan yang bermakna
sudah jelas ya bahwa karena pembelajaran tematik ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan mengalaminya secara langsung, maka memudahkan peserta didik ini untuk melihat hubungan secara nyata seperti itu. Kemudian yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh, sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Kemudian ruang lingkup di dalam pembelajaran tematik ini materi pelajaran kecuali pembelajaran agama. Jadi ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, IPA, IPS, penjas orke, seni budaya, dan prakarya. Kemudian, diharapkan siswa atau peserta didik ini juga dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, secara lebih utuh. Kemudian dapat juga mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi dan serta menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan. Kemudian dapat juga menumbuhkan rasa keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain, meningkatkan gairah belajar, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Cukup sekian penjelasan materi mengenai konsep dasar pembelajaran dan pembelajaran bertema atau tematik dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.